Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Udah lama gak bikin readingan love reading. Kali ini aku bakal bikin love reading buat kamu. Jadi untuk zodiak yang hari ini akan aku reading itu zodiaknya kita ambil dulu ya. Oke, ada Sagittarius ya. Jadi Sagittarius kamu bakal aku reading sekarang. Jadi yang berzodiak Sagittarius silahkan ditonton. Dan saya disclaimer seperti biasa, ini tidak akan mungkin resonate untuk semua zodiak Sagittarius karena ini readingan general. Jadi kalau mau lebih tepat silahkan melakukan private reading atau kalian bisa ikut giveaway-nya di Instagram aku karena beberapa udah ada yang menang, oke? Nah selanjutnya aku ambilkan dulu seperti biasa energinya kamu yang untuk single dulu ya. Jadi single di bulan Juli untuk Sagittarius. Oke. Nah ada jarak di antara kita, jarak di antara kamu, jarak di antara seseorang yang mungkin lagi dekat dengan kamu, atau mungkin ada Justice dan ada Nine of Swords, dan yang terakhir kok semuanya ya tentang pandangan. Wah, Sepertinya kamu Sagittarius di bulan Juli masih berkutat dengan yang namanya drama kehidupan kamu dengan mungkin pasangan kamu atau gebetan lah istilahnya. Jadi orang yang lagi kamu ajak dekat, yang energinya dekat dengan kamu tapi dia itu tidak pasangan kamu. Nah untuk yang single, kalau kalian lagi PDKT dengan orang, kalau kalian lagi dekat dengan seseorang, mungkin orang yang kalian ajak dekat atau PDKT itu mempunyai jarak yang jauh, misalnya LDR atau PDKT-an tapi jarang ketemu, atau mungkin dia ada di luar kota, jauh dari kalian. Nah itu yang membuat mungkin pemikiran-pemikiran negatif kalian tuh terhadap orang yang kalian ajak dekat itu menjadi meningkat. Jadi kalian merasa mungkin karena jarang ketemu, melihat dia tidak begitu serius, jadi kamu berpikir nih orang serius nggak deketin saya gitu. Jadi ada kekhawatiran kamu akan menemukan kekecewaan yang sama apabila kamu berhadapan dengan orang ini. Kamu tidak mau terlalu dalam nanti ke depannya dan sulit untuk kamu meninggalkan, dan ternyata orang itu tidak serius gitu. Orang itu tidak benar-benar serius ngedeketin kamu, yang hanya mungkin sekedar mau main-main. Nah kebimbangan kamu di bulan Juli itu belum berakhir juga gitu. Kamu kayak secara karir, finansial itu kamu memang di Juli itu banyak ada pertimbangan. Tapi dalam urusan cinta kamu juga ada kebingungan sendiri, apakah memang orang ini sesuai atau layak nggak buat kamu. Banyak banget observasi kamu terhadap dia yang justru membuat kamu merasa tertekan gitu loh. Semakin kamu ingin menelisik orang itu, malah kamu semakin depresi. Semakin kamu ingin mencari kesalahan dia, semakin kamu ingin mengenal dia, banyak keraguan kamu yang datang ke kamu karena memang pemikiran kamu sendiri yang membuat seperti itu. Jadi di Juli itu kamu masih bergelut dengan pemikiran-pemikiran kamu, analisa-analisa kamu. Kalau saran saya sih, kalau kamu adalah seorang yang pemikir, berusaha untuk tidak memikirkan hal kecil yang orang lain lakukan. Itu udah menunjukkan banget dia begitu. Artinya hal kecil aja dia gitu, apalagi hal besar gitu. Ya belum tentu, karena kadang orang juga mempunyai sifat yang hal besar dia bertanggung jawab, tapi hal kecil karena dia rasa itu bukan prioritas, dia jadinya agak menyepelekan itu. Gitu, contoh misalnya kamu punya pasangan terus atau orang yang dekat dengan kamu, tapi dia tidak terlalu sering komunikasi dengan kamu. Tapi dia intens komunikasinya, tiap hari ada, yang sedikit monoton buat kamu. Bukan berarti di situ dia tidak benar-benar menginginkan kamu, tapi hanya saja mungkin memang begitu cara dia. Jadi sebelum kamu memikirkan hal-hal negatif di sini, sampai kamu stres, sampai kamu kayak banyak pertimbangan, akan lebih baik kamu melihat sisi-sisi positifnya dulu, atau mencoba untuk mencari tahu kebenaran lebih dalam dengan action, lebih melihat lagi, bukan hanya memikirkan saja. Nah di sini ada juga Justice. Artinya di bulan Juli ini kamu bakal menemukan yang namanya sebuah keadilan. Artinya sebuah kondisi di mana apa yang kamu dapatkan itu dikarenakan kamu juga mungkin saja melakukan hal yang sama sebelumnya. Jadi di sini apalagi ada yang namanya Mayor Arkana ya, adalah sesuatu yang besar, mungkin saja artinya ada
karma yang kamu terima atau perbuatan yang kamu terima di bulan Juli merupakan hasil dari apa yang telah kamu perbuat sebelum-sebelumnya. Nah, contoh kenapa saya bilang begitu, karena ada dua kartunya. Ini ada karma dan ini ada keadilan. Jadi keadilan apapun yang kamu dapat di bulan Juli, dan itu menurut saya major sekali, artinya hal yang pengaruhnya besar dengan hidup kamu. Ingatlah apa yang pernah kamu lakukan sebelum-sebelumnya, sehingga kamu pun ada di titik ini. Entah itu baik, entah itu buruk, kejadian yang besar ini membuat kamu merubah cara pandangmu lagi terhadap apa yang pernah kamu lakukan, apa yang biasanya kamu lakukan. Jadi buat kamu yang single, keadaan besar apapun yang ada di bulan Juni yang membuat kamu merasa down atau membuat kamu merasa sangat happy, entah itu baik dan buruk, itu kembali ke bagaimana kamu melakukan perbuatan kamu. Jadi don't complain dengan apa yang kamu terima, karena mungkin saja Tuhan memberikan kondisi-kondisi ini dikarenakan kamu mampu, dan yang kedua adalah bagian dari tanggung jawab kamu. Dan saya rasa di bulan Juli, meskipun kamu masih bertengkar dengan yang namanya pemikiran-pemikiran kamu tentang orang yang kamu ajak dekat, dan berbingung memikirkan apa kamu maju atau mundur dengan orang itu, jangan terlalu lama menurut saya, karena kembali itu akan membuat jarak di antara kalian. Nah, kamu yang membuat jarak tersendiri, kamu yang membuat hubungan itu menjadi kurang baik, kamu yang maju mundur dengan kondisi ini, sehingga kamu yang menciptakan situasi yang seperti ini. Jadi saran saya tetap be positif untuk kamu, karena itu kunci untuk membangun satu hubungan yang lebih baik. Kalau kamu tidak memberi kesempatan untuk hal baik datang, maka hal buruk akan selalu datang bersamaan dengan apa yang kamu pikirkan. Oke? Selanjutnya untuk yang berpasangan. Oke? Untuk yang berpasangan banyak nih yang nunggu. Oke, untuk Sagittarius berpasangan. Oke. Ini kondisi yang baik untuk kamu mencintai, atau kondisi yang baik untuk kalian membangun masing-masing perasaan kalian, membangun kondisi yang kurang bagus, membangun kondisi yang kurang baik dalam kondisi yang kurang baik juga. Tergantung sudut pandang kamu ya. Ini kamu kan bagaimana menyerahkan perasaan yang baik. Kembali lagi, saya nggak paham ya, kayaknya kondisinya itu ada dalam, sepertinya Sagittarius ini bermasalah dalam pikiran ya, sering memikirkan hal yang mungkin belum tentu terjadi, dan permasalahannya adalah kembali lagi finansial. Finansial itu sangat berpengaruh besar dalam hubungan orang ya. Finansial, karir, keuangan itu pengaruh besar sekali. Dan Sagittarius, in general kamu lagi berjuang banget dengan yang namanya keuangan kamu. Tapi bagusnya di bulan Juli ada ada berita baik lah. Mungkin di bulan Juli ada kesempatan-kesempatan untuk keuangan yang lebih baik. Jadi mungkin akan ada orang yang datang kepada kalian menolong masalah kalian, dan mungkin itu adalah rekan-rekan kalian, orang di masa lalu yang datang dalam kehidupan kalian, atau siapapun yang datang dalam kehidupan kalian menolong situasi kalian. Mungkin itu adalah hal yang baik yang mungkin pernah kalian lakukan dulu sehingga kalian menerimanya sekarang. Jadi di bulan Juli untuk yang berpasangan akan ada yang menolong kondisi kalian. Jadi tetaplah untuk berusaha menjaga hubungan kalian di sini. Jangan terlalu stres ya, karena di sini yang satu memperjuangkan perasaannya. Jadi ini kamu, ini pasangan kamu, mungkin saja kebalik energinya. Jadi be aware ya. Di sini kamu mencoba untuk memperjuangkan perasaan kamu, membuat perasaan kamu semakin dekat lagi dengan pasangan kamu, membuat kondisi lebih harmonis lagi di bulan Juli, dikarenakan kamu tahu bahwa kondisi-kondisi saat ini, bahwa yang harus kamu lakukan adalah menumbuhkan perasaan sayang kamu, menumbuhkan rasa cinta kamu lebih dalam lagi, karena kondisi-kondisi seperti ini rentan untuk terjadi perselisihan yang besar. Dan di sini ada yang namanya finansial dan karir. Mungkin pasangan kamu di bulan Juli benar-benar tertatih dan krisis dengan keuangan dia, jatuh dalam karirnya, terluka. Nggak cuma dia, kamu juga sama, tapi lebih banyak mengarah ke dia. Jadi secara finansial dia dihancur, secara keuangan dia dihancur. Banyak sekali kehilangan dan terluka atau kerugian-kerugian yang dia alami di bulan Juli, sehingga
antara kerugian dia dan psikis dia atau kondisi dia pun menjadi tidak baik juga. Orang yang mengalami kerugian, mengalami hal yang tidak enak, pasti secara sifat akan mengalami yang namanya down emosional, maka dia akan dalam hubungan pun berpengaruh besar sekali. Dan ketika kamu yang berumah tangga atau kamu yang sudah berpacaran pun, yang belum menikah pun, karena kalian berpacaran adalah komitmennya adalah sesuatu yang baik di masa depan, tentu kalian juga akan memikirkan hal-hal seperti itu. Dan ketika kondisi seperti ini, hal kecil yang kalian lakukan dalam hubungan kalian bisa saja menjadi satu masalah yang besar, yang mungkin sebelumnya nggak pernah terlalu ribet untuk dijadiin masalah. Nah, hal-hal begini seperti ini membuat kalian menjadi komunikasinya tidak bagus. Kamu berpikiran yang bagaimana dengan pasangan kamu juga sibuk dengan masalahnya sendiri, sibuk dengan healingnya sendiri, sedangkan kamu tetap berusaha atau berjuang memberikan cinta atau support sama dia, membuat semuanya menjadi baik-baik aja. Kamu mengalah banyak untuk pasangan kamu mengerti kondisi dia dan berusaha memahami bahwa dia begini karena memang kondisinya lagi tidak baik, dan kamu berusaha untuk memahami itu. Tapi di bulan Juli itu at least akhir, mungkin kamu akan mendapatkan yang namanya kondisi lebih baik lagi. Di awal mungkin sampai pertengahan tuh kayak berjuang banget untuk saling memahami, saling mengerti kondisi, saling support, dan kamu lebih banyak memberikan yang namanya perhatian, kasih sayang kamu kepada dia, dimana dia lagi belum benar-benar gak stabil dengan yang namanya diri dia. Karena memang itu ketika orang berurusan dengan yang namanya keuangan, dengan karir, itu sangat-sangat sensitif. Sebagian orang menjadi sangat-sangat sensitif ketika berurusan dengan yang namanya karir, keuangan, masa depan, apalagi laki-laki. Misalnya pasangan kamu laki-laki ini merasa tidak mampu atau merasa tidak punya harga diri ketika keuangan dia tidak bagus. Sedangkan kamu mungkin kalau perempuan merasa memberikan cinta, pengertian, dan support adalah sesuatu yang sangat penting di saat-saat seperti ini. Jadi kendalikan egomu, solusinya adalah di sini, di tengah-tengah. Buang semua pemikiran negatif kamu, berusaha untuk mengalah. Karena meskipun kamu merasa, wah masa saja sih yang terus mengalah, dia gak mengalah. Iya, saat ini dia lagi kacau, dan kemungkinan lebih besar adalah kamu yang lebih punya kemampuan untuk mengalah. Jadi daripada ego kalian tetap jalanin, dan kamu, catatannya adalah buang jauh-jauh segala pemikiran kamu yang super sensitif itu. Karena memikirkan hal-hal buruk dan kamu tumpuk terus di pikiran kamu tanpa mencoba tahu sebenarnya seperti apa, tanpa mencoba mencari tahu, tanpa mencoba untuk melihat kenyataannya, dan hanya berasumsi saja dalam pikiran kamu, itu akan menyebabkan hubungan kalian menjadi tidak harmonis. Jadi Juli itu adalah waktu yang baik untuk kamu mensupport dia dan menunjukkan seberapa kamu mencintai dia dan seberapa kamu bisa hadir meski dalam kondisi sulit sekalipun. Jadi buat kamu Sagittarius, keep positif buat kamu, tetap support pasangan kamu biar kalian tetap menjalani hidup yang harmonis. Oke, sekian readingan saya buat kamu, dan see you for the next video. Bye bye.